Shalom, bersyukur kita bisa berkumpul di ibadah ini. Saya undang jemaat berdiri, dan mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Allah telah mengajarkan kepada kita kebenarannya. Oleh karena itu, mari kita hidup memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bersukacita, mari kita akan menaikkan pujian mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Karena penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Karena penebusan mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Lapang penebusan mulia baginya. Landasan ibadah hari ini diambil dari kitab Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jemaat dipersilakan duduk. Allah itu baik. Kasih Allah kepada kita tiada habis, sehingga Ia rela mati di kayu salib. Sebagai rasa ucapan syukur pada Allah, mari kita menaikkan lagu Kasih Allah.
lakukan. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah kami yang hidup tidak sesuai ajaran-Mu, melalui perbuatan, ucapan, dan isi hati pikiran. Ajarilah kami untuk hidup sesuai firman-Mu dan mentaati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sebagai orang yang telah diampuni, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat, saya persilakan berdiri. Bersama orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Kita akan masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah, agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam membuat keputusan dalam menangani virus COVID-19. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya mereka diberi hikmat dalam mengelola pengeluaran dan mendapatkan kesempatan membuka usaha baru. Kami juga berdoa bagi jemaat agar tetap dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam Palser, penggalian Alkitab sederhana. Semoga melalui Palser dan kesungguhan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, menjadikan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dan yang setia. Amin. Mari kita akan mengawali perenungan kita dengan berdoa. Bapa, tiba saatnya kami kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat khotbah dan pimpin akan jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga akan dapat berkonsentrasi dengan baik, merenungkannya dengan baik, serta mampu menghidupi akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana.
Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang reform pada umumnya mengenal semboyan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya gereja yang dibaharui, terus-menerus dibaharui. Memang sudah dibaharui dan akan terus dibaharui. Jadi tidak sepi dengan pembaharuan. Itulah sebabnya Pendeta Bigman almarhum pernah mengatakan, kalau gereja pembaharuannya berhenti, maka merupakan lonceng kematian bagi gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda adalah sesuatu yang kita rindukan, bahwa secara umum itu terjadi di dalam aspek-aspek kehidupan kita, dan secara khusus akan terjadi ataupun terlihat di dalam doa-doa maupun kebaktian kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, patut kita syukuri bahwa pada masa-masa pandemik ini, meskipun kita terpaksa ibadah secara online, tetapi saudara, ibadahnya jalan terus, doanya jalan terus, persembahan bahkan perpuluhan juga setia diberikan kepada Tuhan. Dan rekan-rekan yang sudah ibadah secara onsite di gedung-gedung, meskipun harus melewati prokes yang lumayan ketat, tembus juga, tekun dan setia di dalam beribadah, pergi ke rumah Tuhan. Jadi bisa dikatakan saudara-saudara bahwa pada masa-masa pandemik ini, orang-orang Kristen sudahlah lumayan di dalam beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Seseorang pernah mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang cerdas beradaptasi. Dan bahkan kita sendiri, saudara-saudara, mempunyai program rutin di mana setiap pagi kita akan bersaat teduh dengan menggunakan RH, renungan harian. Lalu pada malam harinya kita akan bersama-sama berdoa. Jadi pagi bersaat teduh, lalu pada malam hari kita akan bersama-sama berdoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala aktivitas rohani kita hingga hari ini, doa-doa dan kebaktian-kebaktian, dengan segala kecanggihan dan bahkan kelimpahan akan channel-channel rohani yang kita bisa dapatkan setiap waktu itu, adakah kita, saudara-saudara, tetap berada pada rel pembaharuan, reformasi, Reformata Reformanda, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, dengan segala aktivitas rohani yang sudah tidak terhitung itu, saudara, adakah kita mengalami spiritualitas yang makin hari makin dibaharui? Ataukah, saudara, jangan-jangan seperti yang kita pernah singgung yang lalu, di tengah seluruh akan kelimpahan, akan channel-channel rohani dan ibadah-ibadah yang telah kita ikuti hingga hari ini, tetap saja kita ini ibarat tikus yang mati di lumbung padi. Saudara, itulah sebabnya sembari kita berdoa, sembari setia beribadah, pastikan, saudara, kita bercermin benar dengan sarana ini, dengan Alkitab, saudara, Verbum Dei, firman yang diwahyukan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, memang di sana akan ada teguran, tapi bukankah di sana kita akan mendapatkan protokol-protokol ataupun arahan-arahan yang diperlukan bagi doa dan peribadatan yang benar itu. Mari yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.
Saya teringat beberapa tahun silam, dikala seorang hamba Tuhan itu menyampaikan perenungan firman Tuhan. Dan salah satu ayat yang ia sampaikan adalah ayat yang ke-8 ini. Dan mendengarnya hari itu, sungguh menyentakkan saya secara pribadi. Itulah sebabnya ayat ke-8 ini adalah salah satu ayat yang berkesan dan yang saya ingat hingga hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus akui, kita sering kali lalai dengan apa yang menjadi protokol Paulus di dalam ayat yang ke-8 ini. Pikir kita, saudara-saudara, dengan kita telah menjalankan akan beberapa protokol, seperti tepat waktu beribadah, duduk yang manis di dalam beribadah, menadahkan tangan, atau mungkin lipat tangan, tutup mata. Maka pikir kita, saudara-saudara, sudah pasti Tuhan berkenan dengan doa dan ibadah kita. Saudara, protokol ataupun sikap-sikap yang seperti ini baik. Perlu, saudara. Karena itu juga diajarkan di katekisasi ataupun di sekolah minggu. Namun ternyata, saudara, berdasarkan kata-kata Paulus di dalam ayat yang ke-8 ini, doa ataupun ibadah kita nampak sia-sia kalau kita sampai mengabaikan apa yang menjadi protokol ataupun sikap yang mendasar yang disampaikan oleh Paulus. Apa protokol mendasarnya, saudara-saudara? Yaitu tangan suci dan 2 tanpa. Tanpa kemarahan dan tanpa perselisihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara sangat sederhana, seseorang penafsir mengatakan bahwa hal ini merupakan soal sikap-sikap yang baik ataupun suci yang meliputi kepada perbuatan. Tangan suci tadi, di dalam hati, tanpa marah, serta relasi dengan sesama manusia, yaitu tanpa perselisihan. Dan mari kita jujur, saudara-saudara, protokol ini merupakan protokol yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat, yang acap kali kita abai ataupun sengaja menabraknya, saudara-saudara. Saat orang-orang melihat kita berdoa, melihat keaktifan kita beribadah, mungkin sampai orang cek-cek begitu ya, cek begitu ya, terkagum-kagum dengan apa yang kita lakukan. Namun, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tetap saja menggandoli akan perbuatan jahat, senang dengan kemarahan, gemar berselisih, maka sudahlah pasti, saudara-saudara, ibadah kita, doa kita tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan hal asing lagi di telinga kita, saudara-saudara, kita pernah mendengar ada yang senang menginjak akan 2 perahu. Di satu sisi, saudara-saudara, itu senang dengan keberdosaan, tapi di satu sisi senang pula berdoa. Jadi berdosa, gemar berdosa, dan berdoa dijalankan bersama-sama. Bila kita sampai mempunyai pemikiran yang seperti ini, saudara-saudara, kita mesti bertobat. Kita mohon Tuhan membaharui akan kehidupan kita. Kalau kita merindukan bahwa doa dan ibadah kita sungguh dikenan oleh Tuhan, maka saudara-saudara, khususnya kita para pria mesti menjalankan akan protokol ataupun sikap mendasar yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-8 ini, yakni doa ataupun ibadah kita dengan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan tanpa perselisihan. Terlepas sekali lagi daripada kelemahan dan kekurangan kita, kita jatuh bangun di dalam keberdosaan kita. Tetapi mari kita menuntut diri, saudara-saudara. Mari kita terus berjuang, menghampiri akan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan tanpa perselisihan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, protokol ataupun arahan selanjutnya yang diperlukan bagi reformasi kita bisa simak di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12.
Dan menariknya saudara-saudara, ini menyoal tentang wanita ataupun perempuan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Kalau salah paham dengan ayat ini, saudara-saudara, maka wanita bisa ngambek. Maka ia akan ibadah ataupun pergi ke gereja tanpa perlu berdandan atau awut-awutan. Nah, apakah begitu, saudara-saudara? Tentu saja tidaklah demikian maksud daripada arahan Paulus di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa penafsir itu mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat-ayat barusan itu berkenaan dengan latar belakang ataupun situasi yang sedang berlangsung di Efesus pada masa itu. Yaitu yang pertama, lingkungan Efesus yang merupakan kota perdagangan yang kaya telah menyebabkan para kaum wanitanya berlomba-lomba menonjolkan diri dalam hal berdandan yang serba lux. Jadi kecantikan wanita lebih diukur kepada apa yang ia pakai. Dan mindset serta lifestyle seperti inilah yang mencemari para wanita Kristen di Efesus hingga masuk ke dalam ranah ibadah. Dan yang kedua, saudara, adanya kemungkinan beberapa wanita Efesus telah tercemar akan ajaran yang sesat, sehingga sikap dan ucapan mereka pun telah menjadi kacau dan sesat. Bahasa sederhananya, saudara, bahwa beberapa wanita Kristen itu telah dikuasai oleh kesesatan. Maka lagi-lagi, saudara-saudara, demi terciptanya reformasi ibadah di Efesus serta ibadah-ibadah kita masa kini, apa yang menjadi protokol yang diinstruksikan oleh Paulus mesti kita patuhi, mesti kita mengerti baik-baik bahwa dalam hal berdandan, wanita Kristen yang beribadah sepatutnya berdandan dengan yang pantas, yang sopan, dan yang sederhana. Singkatnya, saudara, jauh daripada spirit wanita dunia yang hanya mengukur kecantikan sebatas apa yang dipakai, sebatas dandanan lahiriah. Wanita Kristen harus lebih daripada itu, yakni mengejar apa yang merupakan kecantikan yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni berdandan, berhiaskan akan perbuatan baik. Ya, barangkali dalam dandanan lahiriah Anda tergolong biasa-biasa saja. Mungkin dianggap tidak masuk hitungan atau ketinggalan jauh. Saudari, itu bukan problem besar. Tetapi bila dandanan batiniah Anda itu sedemikian buruk, nah itu barulah yang menjadi problem besar. Sebab kenapa? Kita jauh dari apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Jadi mau menyenangkan hati Tuhan, mau menjadi wanita yang menyenangkan hati Tuhan, apa jawabnya? Perhatikan yang utama, yaitu dandanan batiniah kita. Berhiaskan perbuatan baik. Berhiaskan kekudusan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, demi terciptanya reformasi ibadah di Efesus serta ibadah-ibadah kita pada masa kini, maka protokol yang diinstruksikan oleh Paulus kita patuhi. Kita mesti mengerti baik-baik bahwa dalam hal kesesatan, rekan-rekan wanita yang telah tercemar, maka protokol yang cocok bagi mereka
adalah berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh, dan dilarang mengajar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Manfred TB mengatakan demikian. Nasihat Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11, berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Dengan demikian ditujukan kepada para perempuan yang karena pengajaran sesat telah menjadi para pendukung yang sangat kuat dari gagasan yang mengacaukan situasi kehidupan jemaat dan rumah tangga yang sudah tertata. Ketaatan yang diperintahkan kepada mereka kemungkinan besar adalah ketaatan kepada para tua-tua dalam jemaat yang merupakan penjaga kebenaran dan ibadah yang teratur. Larangan terhadap pengajaran mereka disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam pengajaran palsu, dan larangan memerintah laki-laki harus dimengerti dalam konteks penolakan mereka terhadap kekuasaan orang lain. Barangkali para pemimpin laki-laki di Efesus yang pengajarannya yang ortodoks dan otoriter dirusak oleh pandangan sesat mereka. Hal ini tidak diperintahkan Paulus kepada perempuan lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh protokol ataupun arahan yang telah disampaikan oleh Paulus kepada kita, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan ataupun wanita. Marilah kita dengan kerelaan dan sukacita mematuhinya. Karena hanya dengan cara demikianlah gereja kita sungguh dibaharui dan makin berkenan kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kesempatan dan kesetiaan kami di dalam berdoa dan dalam beribadah kepadamu selama ini. Dan terima kasih atas arahan firman-Mu kepada kami pada hari ini yang menuntun kami untuk menjalankan doa dan ibadah-ibadah kami dengan baik dan benar. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dan kami berdoa, mampukan kami untuk melakukan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan menaikkan pujian Ku Mau Puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh pengurus jemaat dan dapat menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Oh
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin.